Ya, shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam kasih Kristus. Terima kasih. Hari ini saya akan memberikan satu boleh dibilang penguatan iman, khususnya tentang kasih Kristus. Jadi sebelum saya bacakan firman Tuhan untuk saat ini, saya ingin menyapa saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Salam sukacita dan damai sejahtera dalam kasih Kristus. Kiranya sehat selalu dan berkat Tuhan melimpah. Amin. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang yaitu mengenal kasih Kristus. Itu seperti apa ya? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi ya. Ini perintah ya, perintah supaya saling mengasihi. Oke, sebelum kita kupas bersama ya pembahasan firman Tuhan ini, saya bacakan dulu firman Tuhan yang saya ambil di Yohanes 15 ya. Ayatnya 9 sampai 17 biar lebih lengkap dan nanti kita pembahasannya lebih mengena, yaitu tentang mengenal kasih Kristus ya. Jadi perikopnya di sini adalah perintah supaya saling mengasihi ya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Baiklah saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca perikop ini ya, jelas sekali bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi tidak seorang pun mempunyai kasih ya yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan ya yang menonjol dalam hal kasih, yang rela berkorban. Jadi kerelaan untuk berkorban itu mencakup mendahulukan kebutuhan dan kepentingan orang lain secara tidak mementingkan diri. Nah, bagaimana Yesus memberikan mempertunjukkan kasih semacam itu? Ia sendiri menjelaskan, tidak seorang pun mempunyai kasih yang lebih besar daripada ini, bahwa seseorang menyerahkan jiwanya demi kepentingan sahabat-sahabatnya. Ya, itu di Yohanes 15 ayat 13 yang sudah kita baca tadi ya. Nah, di sini Yesus memberikan kehidupannya ya yang sempurna ya bagi kita. Hal itu apa? Hal itu merupakan pernyataan kasih terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia. Namun Yesus menunjukkan kasih yang rela berkorban dengan apa? Dengan cara-cara yang lain juga. Nah, apa itu di antaranya? Jadi selama eksistensi pramanusianya, Putra Allah satu-satunya yang diperanakkan itu memiliki kedudukan yang tinggi ya dan istimewa di surga. Ia memiliki hubungan yang akrab dengan Bapa surgawi. Ya.
dan termasuk makhluk roh yang sangat banyak jumlahnya ya, malaikat-malaikatnya ya. Nah, meskipun memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, aduh sorry ya, kesenggol ya ini videonya. Oke. Jadi meskipun Yesus ini memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, Sang Putra ini luar biasa ya. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil wujud seorang anak ya, seorang manusia menjadi sama dengan manusia. Yaitu nanti saudara bisa baca di Filipi 2 ya ayat 7. Ini luar biasa. Jadi teladan Sang Mesias ini, Sang Kristus ini menjadi satu cerminan buat kita ya, menjadi peta dan teladan buat kita. Jadi Yesus rela ya hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa ya, dalam suatu dunia yang kalau boleh dikatakan itu berada dalam kuasa si iblis ya, atau si fasik ya. Itu ada di 1 Yohanes 5 ya ayat 19. Jadi kalau boleh saya katakan, tidakkah itu merupakan pengorbanan ya, pengorbanan yang pengasih di pihak Putra Allah. Ini luar biasa sekali. Jadi selama pelayanannya di bumi itu Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang rela berkorban dengan berbagai macam cara atau beragam cara. Ya, sama sekali tidak mementingkan diri. Ya, Yesus begitu mencurahkan dirinya dalam pelayanan sehingga ya mencurahkan dirinya dalam pelayanan sehingga mengorbankan berbagai kenyamanan ya yang biasa dinikmati manusia. Jadi kalau boleh dikatakan ya, sebagaimana firman Tuhan sendiri mengatakan, rubah mempunyai liang dan burung di langit mempunyai tempat bertengger ya, ini katanya. Tetapi putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ini saudara nanti bisa baca di Matius 8 ya ayat 20. Ini luar biasa sekali ya. Jadi sebagai seorang tukang kayu yang ahli, itu Yesus bisa saja meluangkan waktu untuk untuk membangun sebuah rumah yang nyaman bagi dirinya, atau mungkin membuat perabot yang bagus ya untuk dijual sehingga ia bisa mendapatkan uang tambahan. Tetapi ia tidak menggunakan keahliannya itu untuk memperoleh hal-hal materi ya. Jadi sebuah contoh yang sangat menyentuh hati ya, sehubungan dengan kasih Yesus yang rela berkorban ya, yang dicatat di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 ya. Coba kita baca bersama ya. Kita sambil belajar ya. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Jadi Tuhan Yesus itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi kalau kita memahami ya di ayat ini ya, ini luar biasa sekali. Dia rela ya, Yesus rela disalibnya. Bayangkan, banyaknya hal yang pasti memenuhi pikiran dan hati Yesus ya pada petang kematiannya. Ya, sewaktu sedang tersiksa di tiang, terus ia memikirkan murid-muridnya, terus pekerjaan pemberitaan dan khususnya ya integritasnya serta bagaimana pengaruhnya ya terhadap nama Bapa. Ya, seluruh masa depan umat manusia ada di bahunya ya. Jadi meskipun demikian, beberapa saat sebelum meninggal ini ya, Tuhan Yesus juga menunjukkan kepeduliannya ya terhadap ibunya ya, Maria, yang pada waktu itu tampaknya sudah menjanda ya. Jadi Maria seperti ibu kandungnya sendiri, dan setelah itu sang rasul ya membawa Maria ke rumahnya, yaitu Yohanes. Dengan demikian
Yesus mengatur agar ibunya itu mendapat perawatan jasmani dan rohani. Jadi benar-benar pernyataan yang lembut ya dari kasih yang tidak mementingkan diri. Ini luar biasa. Jadi ya tergerak oleh rasa kasihan ya. Jadi seperti bapaknya, Yesus itu beribah hati. Jadi tulisan-tulisan kudus itu melukiskan Yesus sebagai seorang yang mengerahkan diri untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang sedang menderita. Ya. Karena ia merasa sangat tergerak ya untuk melakukannya. Jadi untuk melukiskan keibaan hati Yesus, itu Alkitab menggunakan sebuah kata Yunani yang diterjemahkan itu tergerak oleh rasa kasihan. Jadi seorang pakar itu mengatakan kata itu melukiskan suatu emosi yang menggerakkan hati sanubari seseorang yang paling dalam atau yang terdalam. Ya, dalam bahasa Yunani itu adalah kata yang paling kuat maknanya untuk apa? Untuk melukiskan perasaan iba hati. Jadi perhatikan beberapa situasi ya yang memperlihatkan bagaimana keibaan hati yang dalam ya, yang mendesak Yesus untuk bertindak, yaitu tergerak untuk menanggapi kebutuhan rohani. Ya, kalau kita melihat di kitab Markus 6 ya ayat 30 sampai 34 itu firman Tuhan itu menunjukkan apa yang pada dasarnya itu menggerakkan Yesus untuk menyatakan rasa kasihannya. Ya, jadi kalau kita membayangkan peristiwa itu ya, jadi para rasul itu sangat gembira karena mereka baru saja menyelesaikan suatu perjalanan pengabaran yang ekstensif ya. Ekstensif itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi mereka kembali pada Yesus dan dengan penuh semangat melaporkan semua hal yang telah mereka lihat dan dengar. Tetapi sekumpulan besar orang mendatangi mereka sehingga Yesus dan para rasulnya tidak punya waktu bahkan untuk makan. Yesus itu sampai nggak ada waktu ibaratnya. Jadi Yesus yang selalu jeli ya memperhatikan bahwa rasul-rasulnya itu sudah kelelahan ya. Ini luar biasa sekali. Makanya marilah kita pergi ke tempat yang sunyi ya dan beristirahat sedikit ya, kita saja ajaknya. Jadi dengan sebuah perahu mereka berlayar menyeberangi ujung utara Laut Galilea ya. Jadi ke suatu tempat yang sunyi ya. Nah, kenapa tujuannya seperti itu? Ya karena mungkin ada satu yang mau disampaikan pada murid-muridnya, karena juga murid-muridnya ini udah kelelahan dan Tuhan tahu, sampai jeli banget ya untuk memperhatikan ya. Jadi yang lain-lain juga mendengar hal itu ya. Nah, semua orang ini berlari di sepanjang garis pantai ya sebelah utara dan sampai di sisi lainnya lebih mendahului daripada perahu itu. Ini luar biasa. Jadi apakah Yesus kesal karena privasinya terganggu? Sama sekali tidak. Hatinya itu tersentuh ya melihat kumpulan orang yang ribuan jumlahnya ya yang sedang menantikannya. Jadi Markus menulis, ia melihat sekumpulan besar orang, tetapi ia tergerak oleh rasa kasihan pada mereka karena mereka bagikan domba tanpa gembala. Lalu ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, Yesus memandang orang-orang itu sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kebutuhan rohani. Ya, jadi mereka itu bagikan apa? Bagikan domba yang tersesat tanpa daya. Jadi tak punya gembala untuk menuntun atau melindungi mereka. Nah, Yesus tahu bahwa kaum awam itu diabaikan oleh para pemimpin agama yang berhati dingin ya, yang seharusnya menjadi gembala yang peduli. Itu kalau kita melihat di kitab Yohanes 7 ya ayat 47 sampai 49.
Jadi ia merasa kasihan terhadap orang-orang itu. Maka ia mulai mengajar mereka, mengenai apa? Mengenai kerajaan surga. Ya, kalau kita baca di Lukas 9 ayat 11. Jadi saudaraku yang terkasih, coba perhatikan ya, bahwa Yesus tergerak oleh rasa kasihan terhadap orang-orang yang seperti domba yang tersesat itu ya. Bahkan sebelum melihat reaksi mereka terhadap apa yang akan ia ajarkan ya. Dengan kata lain, keibaan hati yang lembut itu bukan hasil pengajarannya terhadap kumpulan orang tersebut ya, melainkan motif ia melakukannya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ayat ini mengatakan gini ya. Jadi bagaimana di ayat sebelah itu ada para penderita kusta itu dipandang pada zaman Alkitab ya, pada zaman itu, tetapi bagaimana tanggapan Yesus ketika ia didekati oleh seorang pria yang penuh kusta. Ya, bisa jadi bagaimana pengaruh sentuhan Yesus terhadap sang penderita kusta. Ya. Dan bagaimana pengalaman seorang dokter memberikan gambaran akan hal ini. Tentu tergerak untuk memberikan kelegaan dan penderitaan. Ini yang dilakukan oleh Yesus ya. Jadi orang-orang yang menderita itu berbagai gangguan kesehatan ya. Mereka merasa bahwa Yesus itu memiliki keibaan hati. Maka mereka tertarik padanya. Lah hal itu khususnya apa? Nyata pada waktu Yesus ya, yang diikuti sekumpulan orang ya, didekati oleh seorang pria yang penuh kusta ya, kalau kita baca di Lukas 5 ayat 12. Nah, pada zaman Alkitab ya, para penderita kusta ini dikarantina. Ya, dikarantina agar orang lain tidak terkontaminasi. Ini kalau kita baca ya kembali ke Perjanjian Lama itu di kitab Bilangan pasal 5 ya, ayat 1 sampai 4. Itu akan tetapi belakangan para rabi yang menjadi pemimpin itu mengembangkan pandangan yang tidak berperasaan terhadap mereka sendiri yang bersifat menindas. Ini mengerikan ya. Jadi namun perhatikan bagaimana Yesus menanggapi penderitaan kusta tersebut ya. Ini berbeda banget. Jadi para rabi Yahudi ini tanggapannya mereka sinis banget, bahkan sangat jijik ya melihat para yang penderita kusta ini. Namun Yesus menanggapi penderita kusta tersebut berbeda ya. Jadi datanglah juga seorang penderita kusta memohon padanya bahkan sambil berlutut dan mengatakan, kalau engkau mau ya, engkau dapat membuat aku tahir. Nah, maka ia tergerak oleh rasa kasihan dan ia mengulurkan tangannya dan menyentuh dia, serta mengatakan kepadanya, aku mau, jadilah tahir. Ya, dan saat itu juga kustanya lenyap. Jadi kalau saudara nanti baca di Markus 1 ya, ayat 40 sampai 42. Jadi Yesus tahu bahwa menurut hukum ya, pria tersebut bahkan tidak diperbolehkan ya berada di sana ya. Namun bukannya mengusir dia, Yesus begitu tergerak oleh rasa kasihan ya, sampai-sampai melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Yesus menyentuhnya. Ini luar biasa. Jadi menjadi satu teladan. Jadi dapatkah kita atau saudara membayangkan arti sentuhan itu bagi sang penderita kusta? Nah, untuk mengilustrasikannya, coba perhatikan sebuah pengalaman ya. Ini saya pernah baca dari ini ya, Dr. Paul Brand ya, itu seorang spesialis penyakit kusta. Itu bercerita tentang seorang penderita kusta yang ditangani di India sana ya. Itu pada waktu pemeriksaan ini sang dokter meletakkan tangannya di bahu si penderita kusta ya, dan menjelaskan melalui seorang penerjemah ya tentunya ya, yaitu perawatan yang akan dijalani pria itu.
Tiba-tiba si penderita kusta itu mulai menangis. "Apakah saya telah mengatakan sesuatu yang salah?" tanya sang dokter. Sang penerjemah menanyakan hal itu pada si pemuda dengan menggunakan bahasanya, lalu menjawab, "Tidak dokter." Ia mengatakan bahwa ia menangis karena Anda meletakkan tangan Anda di bahunya. Sampai ia datang ke sini, tak seorang pun pernah menyentuhnya selama bertahun-tahun. Haleluya. Jadi bagi penderita kusta yang mendekati Yesus, itu mendapat sentuhan memiliki makna yang bahkan lebih yang lebih besar lagi. Jadi setelah sentuhan itu, penyakit yang telah membuat dia menjadi orang yang tersisih, membuat orang yang selalu menghindari dia, bahkan orang jijik melihatnya, penyakit itu seketika lenyap. Ini luar biasa sekali, ya. Itulah kuasa Tuhan, rasa kasihan, rasa belas kasihan, ya. Tergerak juga untuk menghalau kepedihan hati. Jadi rasa belas kasihan Tuhan ini luar biasa, ya. Jadi Yesus sangat tergerak, ya, oleh kepedihan hati orang, ya. Kepedulian hati orang lain tuh Tuhan Yesus mempunyai kepedulian, ya. Jadi tergerak untuk menghalau kepedihan hati orang. Ini kalau kita perhatikan, ya, di Lukas 7, ya, ayat 11 sampai 15. Jadi peristiwanya itu terjadi ketika kira-kira pada pertengahan pelayanannya, ya, itu Yesus berjalan menuju daerah pinggiran kota Nain, ya, di Galilea. Ya, seraya mendekati gerbang kota itu, Tuhan Yesus berjumpa dengan suatu iring-iringan pemakaman, ya. Nah, keadaannya teramat tragis di sini karena seorang pemuda yang adalah putra tunggal seorang janda itu meninggal, ya. Kemungkinan besar janda tersebut pernah berjalan, ya, dalam dalam iring-iringan semacam itu, yaitu untuk memakamkan suaminya. Nah, kali ini untuk memakamkan putranya yang barangkali adalah satu-satunya penunjang hidupnya. Nah, kumpulan orang banyak itu yang menyertainya itu bisa jadi mencakup para pelayat yang melantunkan nyanyian ratapan, ya, dan para pemusik yang memainkan melodi perkabungan. Yaitu kalau pada zaman itu hal itu masih dilakukan, ya, karena mereka masih menggunakan hukum-hukum perjanjian lama. Itu tercatat di kitab Yeremia, ya, pasal 9 ayat 17 dan di ayat 18. Dan juga ada di perjanjian baru itu kitab Injil Matius, ya, pasal 9 ayat 23. Akan tetapi pandangan Yesus tertuju kepada sang ibu yang sedang dirundung kepedihan hati, ya, yang pasti sedang berjalan di dekat keranda berisi jenazah putranya itu. Nah, Yesus tergerak oleh rasa kasihan, ya, terhadap sang ibu yang sedang berkabung. Nah, dengan nada yang menenteramkan hati, ia berkata padanya, "Berhentilah menangis." Ya, tanpa diminta, ia mendekati keranda tersebut, ya, dan menyentuhnya. Nah, apa yang terjadi? Para pengusung, ya, dan mungkin seluruh kumpulan tersebut berhenti, ya, dengan suara yang berwibawa. Yesus berbicara kepada tubuh yang tidak bernyawa tersebut. "Pria muda, aku mengatakan kepadamu, bangunlah." Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, orang mati itu pun bangun, ya, lalu duduk dan mulai berbicara, seolah-olah dibangunkan dari tidur nyenyak. Nah, catatan itu dilanjutkan dengan suatu pernyataan yang paling menyentuh hati. Nah, dia menyerahkannya kepada ibunya, yaitu Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Ini dahsyat sekali, ya. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah-kisah tersebut, ya, pada setiap kasus? Perhatikan kaitan antara keibaan hati dan tindakan.
Jadi Yesus tidak dapat melihat orang lain menderita tanpa tergerak oleh rasa kasihan. Dan ia tidak dapat merasa iba tanpa berbuat apa-apa. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana ya kita dapat meniru teladannya? Ya, sebagai pengikut Kristus ya, kita berkewajiban untuk memberitakan kabar baik dan menjadikan murid. Ya, kita terutama dimotivasi oleh apa? Oleh kasih Tuhan ya, kasih akan Tuhan pada kita. Ya, kasih Bapa kepada kita. Namun ingatlah bahwa memberitakan kabar baik, Injil keselamatan juga merupakan tindakan keibaan hati. Walaupun itu merupakan amanat agung ya. Orang semua tahu itu amanat agung. Tapi kalau hati kita tidak ada keibaan untuk memberitakan Injil keselamatan, ya kita nggak bisa jalan. Makanya banyak orang tidak mau menjalankan amanat agung. Karena apa? Di dalam hatinya tidak ada keibaan. Jadi saat melihat tetangga kanan kiri, teman atau apa, dia tidak ada iba hati bahwa orang itu harus diselamatkan, bahwa orang itu harus mendengar Injil keselamatan. Nah, ini yang perlu kita gali bersama, yang perlu kita untuk meminta hikmat ma'rifat Tuhan di sini. Jika kita merasakan apa yang orang-orang lain rasakan ya, seperti halnya Tuhan Yesus, hati kita akan menggerakkan kita untuk apa? Melakukan sebisa-bisanya dalam membagikan kabar baik ya, atau Injil keselamatan kepada mereka. Ya, kalau kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, bagaimana dengan menunjukkan keibaan hati kepada rekan seiman yang sedang mengadakan mukjizat untuk menyingkirkan penderitaan jasmani atau membangkitkan orang mati. Akan tetapi kita dapat menunjukkan keibaan hati kita ya dengan mengambil inisiatif. Untuk apa? Untuk menunjukkan perhatian kita atau memberikan bantuan praktis ya, yang cocok sesuai dengan kemampuan kita. Nah, nanti saudara bisa baca di Efesus 4 ayat 32 itu ya. Jadi supaya paham ya. Jadi hal ini penting banget supaya kita sebagai pengikut Kristus itu bukan hanya pasif ya, tapi kita juga harus aktif. Ini penting saudaraku ya. Jadi di samping itu Tuhan Yesus juga dengan sempurna itu mencerminkan kasih Bapa ya, melalui melalui cara penting lain. Makanya tentang pengampunan juga ya, maka Bapa ampunilah mereka. Jadi bagaimana kesediaan Yesus ya untuk mengampuni itu terlihat jelas bahwa sewaktu ia berada di tiang siksaan ya, kalau kita melihat ini ya. Jadi Yesus dengan sempurna itu mencerminkan kasih Bapa melalui cara penting lain, yaitu apa? Ia siap mengampuni. Nah, itu saudara bisa baca nanti di Mazmur 86 ayat 5 ya. Jadi kesediaannya itu terlihat jelas bahkan sewaktu ia itu berada di tiang siksaan ya, di atas kayu salib. Ada enggak orang seperti Tuhan Yesus, sehebat seperti Tuhan Yesus ya, seperti Yesus saat disalib? Orang baru disiksa sedikit aja biasanya udah keluar kata-kata kotor atau menghujat atau mungkin kutukan ya, bahkan seperti itu ya. Orang sehebat apapun kalau udah disiksa orang ya, khususnya mereka yang belum mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus, tidak mungkin orang itu bisa mengampuni ya. Yang ada pasti kata-kata kutukan atau boleh dibilang hujatan, atau mungkin ya katakanlah kalaupun dia tidak mengutuk, pasti dia akan tidak terima dan tidak akan mendoakan yang terbaik. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Saat Yesus di atas kayu salib, saat dia disiksa ya, dia tidak mengutuk ya. Dia justru mengampuni. Jadi kesediaannya itu terlihat jelas bahkan sewaktu ia berada di tiang siksaan di atas kayu salib. Ketika harus mengalami kematian yang memalukan ya,
dengan paku-paku yang menancap di tangan dan kakinya. Ya, apa yang Yesus katakan? Ini mencerminkan pribadi seseorang. Saat orang itu tersiksa, apa yang keluar dari mulutnya itu akan mencerminkan sifat seseorang tersebut. Ya, Yesus menjadi satu-satunya contoh dan teladan. Ini dahsyat luar biasa, ya. Saat paku-paku itu tertancap di tangan dan kakinya, apa yang Yesus katakan? Apakah dia berseru kepada Bapa untuk menghukum para eksekutornya? Yang terjadi justru sebaliknya. Ya. Di antara kata-kata terakhirnya Yesus memohon, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya. Itu tercatat di Injil Lukas, ya, pasal 23 ayat 34. Bayangkan, dalam keadaan tangan terpaku dan kaki terpaku, dia tidak mengutuk. Justru Yesus memintakan ampunan kepada Bapa. Ada enggak pribadi seperti Yesus? Tentu tidak ada. Hanya satu Yesus. Ya, dalam keadaan disiksa seperti itu, masih memberikan satu doa syafaat yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya. Dengan cara apa saja Yesus menunjukkan bahwa ia mengampuni, ya, termasuk Rasul Petrus yang telah menyangkalnya 3 kali. Ya, barangkali teladan Yesus yang bahkan lebih menggugah lagi dalam hal mengampuni dapat dilihat dari cara berurusan dengan Rasul Petrus. Tidak diragukan, Petrus sangat mengasihi Yesus. Ya, Petrus sangat mengasihi Yesus. Jadi kalau kita melihat kisah ini dahsyat. Jadi sampai ini, ya, Alkitab memberitahu kita apa yang terjadi setelah Petrus menyangkal untuk yang ketiga kalinya. Tuhan berpaling dan memandang Petrus karena merasa hancur akibat seriusnya dosa yang ia perbuat. Ya, Petrus pergi keluar serta menangis dengan getir. Ya, ketika Yesus meninggal, beberapa saat kemudian pada hari yang sama, sang rasul mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhanku mengampuni aku? Ya, itu kalau kita baca di Lukas 22 ya ayat 33. Dan juga ada banyak itu ya. Jadi Petrus tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh jawaban. Ya. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Ya, secara pribadi mengunjungi Petrus. Kalau kita lihat di kitab Lukas ya, pasal 24 ayat 34 dan di 1 Korintus 15 ya ayat 4 sampai 8. Mengapa Yesus memberikan perhatian yang sangat khusus kepada rasul yang telah bersikeras menyangkal dia? Nah, ini jadi satu pertanyaan. Ya, Yesus mungkin meyakinkan Petrus ya yang telah bertobat bahwa ia masih dikasihi dan dihargai oleh Tuhan Yesus, yaitu oleh tuannya. Namun Yesus berbuat lebih banyak lagi untuk meyakinkan Petrus, ya. Nah, beberapa waktu kemudian Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di Laut Galilea, ya. Pada peristiwa itu Yesus 3 kali ya bertanya kepada Petrus yang telah 3 kali menyangkal tuannya. Nah, sehubungan dengan kasih Petrus terhadapnya, setelah pertanyaan itu diajukan untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab, Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu, ya. Engkau sadar bahwa aku memiliki kasih sayang terhadap engkau. Nah, sesungguhnya Yesus yang bisa membaca hati itu tahu betul ya akan kasih dan kasih sayang Petrus terhadap dirinya. Namun Yesus memberi Petrus kesempatan untuk menegaskan kasihnya. Selain itu Yesus juga menugasi Petrus untuk memberi makan dan
menggembalakan domba-domba kecilnya. Yaitu kalau kita baca di 1 Yohanes ya. Ya benar, bukan, di Yohanes 21 ya, ayat 15 sampai 17. Sebelumnya itu ya. Jadi Petrus telah menerima tugas untuk mengabar ya. Itu di Lukas 5 ayat 10. Tapi sekarang dengan luar biasa Yesus mempertunjukkan apa? Kepercayaannya kepada Petrus dengan memberinya tanggung jawab besar lebih lanjut ya. Tanggung jawab yang lebih besar lagi. Apa itu? Mengurus orang-orang yang akan menjadi pengikut Kristus. Tak lama kemudian Yesus memberi Petrus suatu peranan ya yang menonjol dalam kegiatan murid-muridnya. Itu kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 2 ya ayat 1 sampai 41 itu mengisahkan di situ. Dan Petrus pasti merasa apa? Merasa sangat lega ya. Karena apa? Karena mengetahui bahwa Yesus telah mengampuni dia dan masih mempercayainya. Ini luar biasa sekali. Jadi apakah saudara betul-betul mengenal kasih Kristus? Ini pertanyaannya di situ. Ya, supaya saudara nanti itu mengerti. Jadi bagaimana kita dapat sepenuhnya mengenal tentang kasih Kristus. Sungguh firman Tuhan itu melukiskan kasih Kristus dengan sangat indah. Ya. Namun bagaimana kita hendaknya menanggapi kasih Kristus? Maka Alkitab, firman Tuhan itu mendesak kita untuk mengenal kasih Kristus yang jauh lebih unggul daripada pengetahuan. Ya, kalau kita baca di Efesus 3 ayat 19. Jadi seperti yang telah kita lihat, catatan Injil itu mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus itu mengajar kita banyak hal tentang kasih Kristus ya. Akan tetapi sepenuhnya mengenal kasih Kristus itu mencakup lebih dari sekedar mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang dia. Ya. Karena kata Yunani yang diterjemahkan mengenal itu berarti mengetahui secara praktis. Jadi melalui pengalaman. Nah, jika kita menunjukkan kasih dengan cara seperti Yesus, yaitu dengan tidak mementingkan diri, ya, memberi diri kita demi orang lain, dengan beribah hati menanggapi kebutuhan mereka, dengan sepenuh hati mengampuni mereka, ya, kita benar-benar bisa memahami perasaannya. Nah, dengan cara ini melalui pengalaman kita akan mengenal kasih Kristus yang jauh lebih unggul daripada pengetahuan. Ya. Dan jangan pernah lupa bahwa semakin kita menjadi seperti Kristus, semakin dekatlah kita kepada pribadi Yesus, ya, yang bisa kita tiru dengan sempurna, ya, yaitu Bapa kita yang pengasih, Bapa surgawi kita. Untuk itu mengenal Yesus saja dengan membaca firman tidak cukup, jadi harus mengalami dan taat menjalankan firman-Nya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kita kembali bacakan ayatnya tadi supaya kita lebih memahami bahwa tentang kasih Kristus ini luar biasa ya. Tidak semua orang itu bisa memahami tentang kasih Kristus kalau kita belum mengalami secara langsung ya. Jadi itulah teladan Yesus Kristus ya kepada kita ya. Kalau kita mengerti bahwa hanya Yesuslah satu-satunya teladan bagi kita untuk supaya kita mengerti tentang hikmatnya. Oke, sebelumnya kita bacakan sekali lagi ya tentang firman Tuhan ini supaya kita lebih mengerti lagi ya, supaya kita tidak terumbang-ambing. Artinya tidak terumbang-ambing itu apa? Supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan ya. Bukan hanya sekedar membaca firman atau kita sekedar pandai bicara, namun bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman. Ada buah roh ya, bisa menjadi garam dan terang dunia ya, agar kita nanti bisa menjadi pokok anggur ya. Oke, sekarang saya bacakan sekali lagi tentang perintah saling mengasihi ini, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri sudah berikan contoh, yaitu tidak ada kasih yang lebih besar ya
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, itu saja dari saya saudaraku ya, untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya bisa menjadikan berkat rohani dan jasmani buat kita semua. Namun sebelum saya akhiri, mari kita satukan hati ya untuk berdoa pada Bapa kita surgawi. Kiranya berkat dan rahmatnya mengalir untuk kita semua. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Saat ini kami sudah bisa belajar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menguatkan, yang meneguhkan, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan bisa menjadi berbuah sebagaimana Engkau sendiri ya Tuhan. Engkaulah pokok anggur yang benar dan Bapa yang mengusahakannya. Setiap ranting padamu akan berbuah, dan bagaimana ranting yang tidak berbuah tentu akan Engkau potong. Begitu juga Engkau ya Tuhan memberikan satu perintah supaya saling mengasihi seperti Bapa telah mengasihi Engkau, demikian juga Engkau telah mengasihi kami, supaya kami anak-anak-Mu tinggal di dalam kasih-Mu. Jikalau kami menuruti perintah-perintah-Mu, tentu kami akan tinggal di dalam Engkau, sebagaimana Engkau juga menuruti perintah Bapa surgawi yang tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu telah Engkau sampaikan ya Tuhan kepada kami, supaya sukacitamu yang ada di dalam diri Engkau sendiri menjadi sukacita yang penuh bagi kami. Dan itulah yang perintah yang Engkau sampaikan pada hamba-hamba-Mu ini melalui sabda-Mu, melalui firman-Mu, supaya kami saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kami adalah sahabat Engkau ya Tuhan Yesus, jikalau kami berbuat apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dan kami tidak menyebut diri kami hamba, karena Engkau sendiri yang menyatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan tentu saja sebagaimana firman-Mu, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Engkau sendiri menyebut kami sahabat. Karena itu Engkau telah memberitahukan kepada kami segala sesuatu yang telah Engkau dengar dari Bapa surgawi. Kiranya bukan saja itu saja ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang memilih kami, dan tentu saja Engkau sendiri yang akan menopang kami, dan Engkau sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus bahwa hari ini kami sudah melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, dan kuatkan kami supaya kami mendapatkan satu penguatan, punya satu hikmat makrifat yang daripada Engkau, dan kiranya Roh Kudus pimpin kami dalam setiap ucapan kami, setiap laku kami, dan Engkau berkati ya Tuhan apapun yang kami lakukan. Engkau berkati dengan kesehatan, dengan pelayanan kami, dengan pekerjaan kami, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kami sudah mengucap syukur ya Bapa, dan kami sudah berdoa juga. Apa yang kami sampaikan ya Bapa tentu Engkau mengerti. Masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun Engkau mengerti isi hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang membawakan semua doa ini ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke saudaraku yang terkasih, demikian dulu ya sharing firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha. Haleluya. Amin.